Sungguhnya makku udah meninggal. Ditanyanya. Dia tidak ada wasiat apapun. Bermanfaatkah jika aku bersedekah untuknya? Bermanfaatkah jika aku bersedekah untuknya? Ya. Faqala, maka jawab Nabi, na'am, bermanfaat. Bermanfaatkah jika aku bersedekah untuknya? Bermanfaat. Dah, berarti ini bab sedekah, bukan bab doa. Hadis-hadis tentang itu banyak. Nah, fidyah puasa itu yang betul. Fidyah puasa. Adapun fidyah salat, kalau bagi yang baca kitab I'anatul Talibin, bisa dibuka pada halaman 24 di dalam. Dan di jilid yang kedua, saya lupa halamannya, tapi bab masalah puasa. Di situ sama itu. Nah, saya orang yang tidak meyakini ada fidyah salat, saya. Orang yang meyakini tidak ada fidyah salat. Dasar saya tidak meyakini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Nah, apa kata Nabi? Fal yusalliha, hendaklah semayangkannya, iza zakaraha la kafaratalaha illa zalik. Tidak ada bentuk kifarat lain selain menyolatkannya. Nah, saya mau bayar utang solat ayah saya. Karena ayah saya dulu enggak solat waktu dia hidupnya, jarang-jarang. Saya teringat sekali zuhur enggak solat ayah saya. Lalu saya solat zuhur, saya hadiahkan pahalanya untuk ayah. Itu ada. Tapi kalau diganti beras tidak ada. Ya. Nah, itu tidak ada. Tapi kalau untuk puasa itu memang ada. Nah, fidyah puasa. Nah, karena siapa yang tak mampu menjalankannya, hendaklah dia bayar fidyah. Tapi bagi yang sakit, hendaklah ganti di hari yang lain. Begitu dia aturannya. Maka ada fidyah itu. Tidak semuanya doa. Doa itu enggak selamanya hanya minta. Saya berutang sama Wak Udin 10.000 di kedainya. Terus datang saya berdoa di depan kedainya. Wak, tolonglah coretkan utangku itu. Ya, kan doa saya. Tolonglah coretkan utangku itu. Apa jawab Wak Udin? Pakai apa nyoretnya? Ini Wak, ada pulpen. Udah, ambilnya pulpen. Tadi muka saya coretkan. Nyoretnya bukan pakai pulpen, nyoretnya pakai duit. Ya. Sudah kita bacakan Fatihah, lalu kita katakan, ya Allah, ya Tuhanku, terimalah Fatihah ini, sampaikan pahalanya kepada almarhum. Dah, ampunkan dosanya sesuai dengan pahala tadi. Berapa pahalanya itu? 1 huruf 100 kalau kita baca dalam keadaan berdiri solat. Kalau kita duduk berarti limpul. Kalau tidak solat di luar solat berwuduk 25. Kalau tanpa wuduk 10. Lalu kita baca tadi, ya Allah, sampaikanlah Fatihah ini kepada si Polan, ampunkan dosanya. Artinya sesendok gula itu mempengaruhi manisnya pahit yang tadinya. Begitu. Nah, apa boleh baca Quran di kuburan? Boleh. Siapa yang bilang boleh? Ulama Wahabi. Siapa itu? Ibnul Qayyim dalam kitabnya Ar-Ruh, halaman 23 ada, halaman 25 ada, tergantung cetakannya. Ya. Mungkin ada cetakan lain lagi, beda lagi halamannya. Sahabat Ansor kalau meninggal mereka bergantian membacakan Quran di kuburnya sampai khatam. Nah, boleh enggak? Boleh. Nyampe enggak? Nyampe. Dalilnya banyak. Cuman ingat, walaupun boleh, walaupun nyampe, anak siapa yang rajin kali membacakan Fatihah untuk ayahnya? Coba. Anak siapa? Paling sesekali yang kita baca, selebihnya tidak. Artinya apa? Begini Pak, memang sampai doa kaum muslimin itu kepada kita, tetapi berbekallah dengan bekal sendiri. Kalaupun nanti kaum muslimin mendoakannya, berarti sudah tambah bonus. Jangan diharapkan doa kaum muslimin tok. Dalilnya sampai, saya bisa berhujah sekarang pun. Kalau ada orang bilang, nggak nyampe, udah duduk kita. Ya, sampai itu. Sampai. Bahkan ini ada direncanakan tadi malam ini. BKM Masjid Agung Binjai itu nelpon saya.
Ustaz, ada di sana masjid itu masjid biasa, pahamnya paham doa berjamaah segala macam. Tiba-tiba datang orang salafi, dirampasnya musola itu menjadi musola mereka. Orang-orang kita tersingkir. Bisa nggak malam Selasa ini? Oh, malam Selasa nggak bisa, itu malam Muharram, saya nggak bisa kemana-mana. Kalau nggak, cari aja waktu yang lain. Mau dialog kita. Gitu. Itu Imam BKM Masjid Agung Binji. Ustaz siapa itu, lupa saya namanya. Gitu. Jadi sampai itu boleh. Nah, Bapak bersedekah, niatkan pahalanya untuk almarhum. Sampai. Wallahu a'lam. Kenapa solat tak khusyuk? Mungkin wuduk belum beres. Kenapa wuduk belum beres? Mungkin istinja belum betul. Kenapa istinja belum betul? Mungkin yang kau keluarkan tak apa-apa. Kenapa yang kau keluarkan tak apa-apa? Mungkin yang kau makan tak apa-apa. Jadi solat itu miniaturnya kehidupan. Kalau kehidupan keliru, maka kita di hadapan Allah pun tidak bisa menjadi nol. Maka di situ perlu khusyuk. Apa kata Nabi? Kalau makanan sudah terhidang, waktu solat masuk, apa yang suruh Nabi? Makan. Kita kadang-kadang overacting. Aku mau semayang aku dulu. Ya makan dulu bang, ini udah dihidang. Aku semayang aku dulu. Aku kan orang taat. Beda sama kau. Sedang semayang baru mikir. Ayam 3 potong, awak berempat, yang semayang cuman aku. Awak berempat, ayam 3 potong, yang semayang cuman aku, sisanya sambal belacan. Nah, Ustadz, aku kalau semayang dunia ini lenyap. Ada juga orang ngaku model gitu. Aku kalau udah semayang dunia ini lenyap. Jadi kau di mana? Ini model wak-wak labu itu paham juga nih kita. Apa kata Nabi? Aisyah, itu gorden di kiblat. Gordenmu itu di kiblat, ada gambar gajah. Kau singkirkan gordenmu itu, gambar gajah. Karena gambar itu mengganggu khusyukku. Rasul, datang pula orang hidup tahun 2021. Aku kalau semayang lenyap semuanya. Rupanya dia pun lenyap, tak semayang lagi. Ya. Nah. Dari mana datangnya ikhlas? Nol itu ikhlas. Dari mana datangnya ikhlas? Dari khusyuk. Dari mana datangnya khusyuk? Dari niat. Dari mana datangnya niat? Dari azam. Dari mana datangnya azam? Dari maksud. Dari mana datangnya maksud? Dari azam. Ada azam, ada maksud, ada niat. Baru nanti lahir khusyuk, baru nanti ikhlas. Azam cita-cita. Maka orang mukmin wajib mencita-citakan kebaikan. Dah, nanti baru lahir maksud. Baru lahir niat. Nabi mengatakan innamal a'malu bin niat, bukan bil maksud, bukan bil azam. Aku mau semayang ke masjid, itu namanya azam. Terus pakai sendal menuju masjid, namanya maksud. Niat jangan di situ diletakkan, letakkan dia di muqtarinan bi fi'lih. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Nah, Ustaz, kenapa semayangku enggak khusyuk? Ya karena kau enggak niat. Udah niat, enggak niat. Ada orang semayang subuhnya itu jam 8 baru bangun. Jam 8 baru bangun tiap hari. Saya tanya, Wan, kau kenapa bangun jam 8? Oh memang begitu aku bang. Aku ini kalau tidur kayak debok pisang. Iya, kalau disepak di apapun nggak mempan bang. Memang begitulah. Kalau belum jam 8 belum bangun. Memang gitulah modelnya aku itu. Oh kok modelnya begitu? Iya. Oh ya udahlah. Kenapa bang nanya begitu? Enggak. Aku ada jadwalku di Jakarta. Aku bilang sama orang itu, kalau bisa kirimkanlah 2 tiket. Nah, maksud abang macam mana? Ya kalau memang bisa, aku 1, kau 1. Kau kan pengen kali naik pesawat. Oh iya memang pengen kali bang. Ikut aku bang. Bukan itu masalahnya. Makanya aku tanya tadi. Kau subuh tu jam berapa bangun? Karena kita jam 5:30 udah sampai di Kuala Namu. Oh itu gampang bang. Hah? Gampang itu. HP ku ada 4, alarmnya besar-besar suaranya. Ku bilang lagi mama sama wak aku nanti supaya cepat dibangunkan. Lah, kenapa untuk naik pesawat kau bisa? Azammu tinggi. Begitu masalahnya. Maka jangan katakan bagaimana caranya. Bagaimana caranya buahnya ini buah duku. Enggak bisa kalau kau tanam salak.
Ya. Nah, karena Allah itu menumbuhkan yang sesuai. Nah, bibit yang mana yang kita tabur, itulah yang tumbuh. Maka kalau sudah akhlak kita ini tadi baik, maka insya Allah akan tumbuh. Karena itu hasil. Sama seperti siapa yang akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Ada ibu-ibu, dia bertengkar sama suaminya. Ibu itu tadi baca Yasin, hafal Yasin. Nah, terakhir bagaimana? Udah nggak tahan lagi, dia mau bunuh diri. Dia masakkan nasi, dia hidangkan, dia taruhkan di bawah tudung salji, dia bikin sepucuk surat. Pamit sama suaminya, sama anaknya, karena nggak tahan lagi. Cuman dia tadi, ibu ini tadi orang pengajian. Ada hadis, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Nah, digantungnya lah tali ini tadi di pohon manggis. Di bawahnya bangku, lalu dia berdiri di bangku, masukkannya tali tadi ke lehernya. Sebelum dia loncat, dibacanya lagi ayat-ayat, zikir-zikir. Karena kata Nabi, siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah masuk surga. Ucapan yang terakhir, la ilaha illallah. Dah, tutupnya mulutnya. Terus mau loncat. Sebelum loncat, kepleset. Hep, katanya. Maka hep lah yang terakhir. Ya. La ilaha illallah yang sekarang usaha dari kita. La ilaha illallah yang nanti hasil usaha. Bukan boleh ditukang-tukangi. Orang hafal sekalipun bakal lupa kalau itu tak pantas untuk dirinya. Wallahu a'lam.